Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Arta Ari. Nah, kali ini kita akan membahas materi pada bab kedua IPA kelas 9, yaitu tentang bioteknologi. Sebelumnya jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya dan untuk selalu mendukung channel ini. Adik-adik pasti pernah kan makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Nah, tempe adalah salah satu bahan makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tetapi kalian tahu nggak kalau tempe, kecap, roti, mentega, bahkan keju merupakan hasil dari bioteknologi? Yuk kita pelajari bersama sebenarnya apa sih bioteknologi itu dan apa saja yang dihasilkan oleh bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios atau hidup, tekno atau penerapan, dan logos atau ilmu. Sehingga kita dapat memahami kalau bioteknologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi memang menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup yang ada. Hal ini dilakukan agar kita dapat menghasilkan makhluk hidup seperti hewan ternak dan tumbuhan yang bersifat unggul melalui rekayasa genetika. Itulah kenapa dari bioteknologi kita bisa makan semangka tanpa biji atau tomat ungu. Tumbuhan dari hasil rekayasa genetika biasanya memiliki daya tahan yang lebih bagus dibandingkan tumbuhan biasa. Tetapi bagaimana sih caranya membedakan produk hasil bioteknologi dan yang bukan? Untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari lebih dalam. Untuk bisa disebut sebagai produk bioteknologi, tentu saja produk tersebut harus memiliki ciri tertentu, yaitu yang pertama, produk tersebut harus menggunakan makhluk hidup dalam proses pembuatannya. Makhluk hidup yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam, seperti jamur, bakteri, hewan, dan tumbuhan. Ciri kedua yang mesti dimiliki produk bioteknologi adalah dalam proses pembuatan produk tersebut harus menggunakan ilmu yang mendukung proses bioteknologi. Nah, sudah paham kan cara membedakan produk bioteknologi dengan yang bukan? Bioteknologi ada 2 jenis, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini memiliki ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk dan jasa. Yang kedua, dilakukan dengan cara sederhana. Yang ketiga, tidak diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, tidak menggunakan prinsip ilmiah. Dan yang kelima, menggunakan organisme, jamur, dan bakteri. Misalnya dalam pembuatan tempe yang menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Jamurnya digunakan langsung untuk memfermentasi kacang kedelai menjadi tempe. Proses pembuatannya mudah serta menggunakan alat dan perlengkapan yang sederhana. Jenis bioteknologi yang kedua yaitu bioteknologi modern. Ciri-ciri dari bioteknologi modern ini adalah yang pertama, menerapkan teknik rekayasa genetika. Yang kedua, menggunakan peralatan yang canggih. Yang ketiga, diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Dan yang keempat, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Salah satu contoh bioteknologi modern adalah tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini dibuat dari hasil rekayasa genetika dengan menggabungkan gen tertentu dengan DNA-nya. Hal ini dilakukan agar suatu tumbuhan memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan tanaman biasa atau tanaman alami yang ada di alam. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang.
Yang pertama adalah bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan ini merupakan bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Bioteknologi pangan merupakan salah satu dari penerapan bioteknologi konvensional. Contoh bioteknologi pangan yang pertama adalah tempe. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tempe diproduksi dengan teknik fermentasi menggunakan jamur. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Nah, benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Contoh yang kedua adalah yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Contoh yang ketiga adalah tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah hamir Saccharomyces cerevisiae. Agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat. Yang ketiga adalah kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wenti. Yang keempat adalah keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Pada proses pembuatannya, susu dipadatkan dan diasamkan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kelima adalah roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Pada pembuatan roti dan donat, memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida ini yang akan membuat adonan roti mengembang. Yang keenam adalah minuman fermentasi. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman fermentasi seperti anggur, whisky, dan bir. Proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Semakin lama proses fermentasi, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Pemanfaatan bioteknologi yang kedua yaitu di bidang pertanian. Bioteknologi pertanian ini merupakan penerapan dari bioteknologi modern. Fungsinya yaitu meningkatkan produksi tanaman budidaya agar lebih unggul dan tahan lama, serta mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Nah, tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Contoh dari tanaman transgenik adalah jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Pemanfaatan bioteknologi yang ketiga adalah dalam bidang peternakan. Bioteknologi peternakan merupakan penerapan dari bioteknologi modern. Dalam bioteknologi peternakan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, inseminasi buatan atau kawin suntik.
Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi hewan betina dengan bantuan alat suntik. Inseminasi buatan biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti sapi, domba, atau kerbau dengan tujuan memperoleh bibit unggul. Cara yang kedua adalah cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Nah, proses cloning ini bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Contohnya adalah domba Dolly dan kambing hasil cloning. Yang ketiga adalah hewan transgenik. Nah, hewan transgenik yang dikembangkan melalui bioteknologi ini memiliki fungsi menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, serta menghasilkan ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu. Pemanfaatan bioteknologi yang keempat adalah dalam bidang kesehatan. Bioteknologi dalam bidang kesehatan ini juga merupakan penerapan dari bioteknologi modern. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis lainnya. Yang pertama adalah antibiotik. Antibiotik ini memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan obat-obatan. Yang kedua adalah insulin sintesis, yaitu hormon yang berfungsi menurunkan kadar gula. Melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintesis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Selanjutnya, hormon insulin yang dihasilkan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien, misalnya pada pasien diabetes mellitus. Yang ketiga adalah vaksin. Pernahkah kamu mendapatkan imunisasi? Imunisasi biasa juga disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Saat ini, ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman menggunakan teknik-teknik dalam bioteknologi. Yang keempat adalah antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan antibodi hasil rekayasa genetika, yaitu penggabungan sel penghasil antibodi dengan sel yang terkena penyakit. Antibodi monoklonal ini digunakan untuk pengobatan kanker, pendeteksi kehamilan, dan mengobati keracunan. Yang kelima adalah bayi tabung. Bayi tabung dilakukan dengan cara mengambil sel telur dan sperma dari dalam tubuh, kemudian dilakukan pembuahan di media khusus di luar tubuh. Pernahkah kamu mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran tersebut? Pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari ladang minyak bawah tanah, operasi kapal tanker, perbaikan atau perawatan kapal, tangki bahan bakar kapal, kecelakaan kapal tanker, dan limbah industri. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Untuk menanggulangi masalah tersebut, dengan bioteknologi, ilmuwan telah menemukan cara, yaitu bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan pemanfaatan bakteri untuk mendegrasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Selain mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan, seperti di kolam atau danau. Pemanfaatan bioteknologi yang keenam adalah dalam bidang forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan,
hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui berbagai manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal atau bukan tanaman transgenik akan menjadi langka. Ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Plasma nutfah adalah jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Yang berikut misalnya pembuatan tempe atau kecap dalam skala besar juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini juga dapat meracuni organisme yang terkena pencemaran limbah. Yang kedua adalah dampak terhadap kesehatan. Contohnya, beberapa produk bioteknologi seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Yang ketiga, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Contohnya, seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini tentang materi pokok bioteknologi. Semoga dapat membantu selama pembelajaran di rumah ya. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.